Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Friskila Yaakob dari kelas sesi 72. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari bisnis cerdas. Judulnya yaitu penerapan metode fusi Mamdani untuk memprediksi angka penjualan token berdasarkan persediaan dan jumlah permintaan pada PT PLN Persero Padang berbasis web. Nah, untuk itu saya akan masuk langsung ke materi. Listrik saat ini menjadi kebutuhan mendasar untuk berbagai aktivitas manusia yang kemudian digunakan untuk beragam fungsi ke depannya. Listrik menjadikan manusia ketergantungan akan keberadaannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa listrik merupakan tenaga yang dibutuhkan manusia dalam segala hal yang mendukung aktivitas manusia. Suatu perusahaan besar, PT PLN, memberikan pelayanan sebagai upaya pasti dalam memberikan pelayanan yang maksimal untuk kepentingan dan kemajuan bangsa. Salah satu cara yang bisa digunakan dalam memprediksi jumlah produksi meteran prabayar atau token adalah penerapan logika fusi, karena terdapat beberapa data yang bisa digunakan dalam melakukan perhitungan guna mendapatkan prediksi jumlah produksi meteran prabayar atau token. Di dalam perhitungan logika fusi, terdapat beberapa metode, yaitu metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode Sugeno. Setiap metode tersebut memiliki cara dan hasil perhitungan yang berbeda. Dalam kasus ini, masalah yang timbul adalah bagaimana cara menerapkan metode fusi Mamdani untuk memprediksi angka produksi meteran prabayar atau token berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan. Lanjut, yang pertama yaitu konsep fusi logik. Logika fusi diperkenalkan oleh Profesor Lotfi Astorsade pada tahun 1962. Logika fusi adalah metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem, mulai dari sistem yang sederhana, sistem kecil, embed system, jaringan PC, multi-channel atau workstation, berbasis akuisisi data dan sistem kontrol. Dalam kutipan Angga Desa Putri dan Effendi 2017. Yang kedua yaitu sistem fusi. Sebuah sistem fusi adalah kemampuannya dalam proses penalaran secara bahasa, sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan matematik yang rumit. Himpunan fusi. Suatu pengembangan lebih lanjut tentang konsep himpunan dalam matematika. Pada himpunan tegas atau krips, nilai keanggotaan dalam suatu himpunan A dalam kurung mu A dalam kurung X memiliki dua kemungkinan, yaitu yang pertama, 1 yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. 0 yang berarti suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam memahami fusi logik, antara lain, yang pertama variabel fusi, yaitu variabel yang akan dibahas dalam suatu sistem fusi. Yang kedua himpunan fusi, yaitu suatu kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam suatu variabel fusi. Memiliki dua atribut, yaitu yang pertama linguistik dan numeris. Yang ketiga yaitu semesta pembicaraan, yaitu seluruh nilai yang diizinkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Yang keempat yaitu domain himpunan fusi, yaitu seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Selanjutnya, fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Sering juga disebut dengan derajat keanggotaan, yang memiliki interval 0 dan 1. Salah satu cara untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. Metode Mamdani. Metode Mamdani sering dikenal sebagai metode Max-Min. Metode ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk mendapatkan output diperlukan 4 tahapan, antara lain, yang pertama pembentukan himpunan fusi. Pada proses fusifikasi, langkah yang pertama adalah menentukan variabel fusi dan himpunan fusinya. Yang kedua yaitu aplikasi fungsi implikasi pada metode Mamdani. Fungsi implikasi yang digunakan adalah min dan max. Yang ketiga yaitu komposisi aturan atau rule.
tidak seperti penalaran monoton. Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan antar aturan atau rule. Yang terakhir yaitu penegasan atau defusifikasi. Input dari proses defusifikasi adalah suatu himpunan fusi yang diperoleh dari komponen aturan-aturan fusi, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fusi tersebut. Keunggulan dari metode Mamdani, menurut Alfa Saleh tahun 2015, menerapkan metode fusi Mamdani untuk melihat sejauh mana metode ini mampu memprediksi tingkat kebisingan lalu lintas, di mana dalam memprediksi tingkat kebisingan lalu lintas pada penelitian ini agaknya telah digunakan untuk memprediksi peluang kejadian hujan dengan memanfaatkan data musim hujan, musim pancaroba, dan musim kemarau. Masuk dalam tahap analisis data. Analisis data didapatkan setelah melakukan pengamatan langsung di objek penelitian PT PLN Rayon Indarung Padang yang berada di Kecamatan Penggambiran, Kota Padang. Di sini ada tabel permintaan, persediaan, dan penjualan pada tahun 2017. Dari bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, di sini pada bulan Oktober permintaannya 504, persediaannya 376, dan penjualannya 349. Dan begitu seterusnya, kita bisa lihat pada tabel. Kemudian lanjut ke analisa proses. Dalam perhitungan fusi logik, metode Mamdani dibutuhkan beberapa variabel yang menjadi input dan output dari metode perhitungan. Adapun variabel yang terdapat dalam kasus stok. Adapun variabel yang terdapat dalam kasus stok meteran prabayar PT PLN Rayon Indarung adalah angka penjualan, persediaan, dan permintaan. Kemudian fusifikasi. Ada 2 variabel utama untuk input dan 1 variabel output untuk menentukan jumlah angka penjualan. Persediaan input 1 dan permintaan input 2 sebagai output, yaitu angka penjualan, seperti dilihat pada tabel di bawah ini. Di sini ada semesta pembicaraan, fungsi, nama variabel, dan semesta pembicaraan. Untuk input, nama variabelnya permintaan. Semesta pembicaraannya dari 10 sampai 1100. Untuk input persediaan, semesta pembicaraannya dari 0 sampai 3350. Nah, untuk fungsi output, penjualannya, semesta pembicaraannya itu 150 sampai 500. Nah, yang selanjutnya yaitu analisa untuk variabel permintaan. Variabel permintaan mempunyai nilai yang dinyatakan dengan kondisi rendah, sedang, dan tinggi, di mana masing-masing laporan pihak PT PLN Rayon Indarung, rentang nilai yang diterapkan tersebut dari nilai terendah 10 BH sampai nilai tertinggi dari 400 sampai 1100 BH. Himpunan fusi untuk input 1 diperlihatkan pada tabel himpunan fusi permintaan untuk input 1. Model MF-nya ada TRIMF, dan TRAMF. Variabel himpunan rendah, sedang, dan tinggi range-nya 10 sampai 400. Untuk yang TRIMF 300 sampai 900 dan TRAMF 500 sampai 1100. Nah, di sini kita bisa lihat diagram membership fusi untuk input permintaan dapat dilihat. Membership function variabel permintaan. Ada sedikit, sedang, dan banyak. Kemudian lanjut dari diagram yang tadi, dari diagram ini dapat dilihat persamaan himpunan fusi rendah. Untuk mu R atau rendah, di sini 1,10 kurang dari atau sama dengan A kurang dari 300. 400 dikurang A per 100 sama dengan 300 kurang dari A kurang dari 400. Jadi 0 A lebih besar atau sama dengan 400. Nah, untuk persamaan himpunan fusi sedang atau mu sedang sama dengan A kurang 300 per 100, di mana 300 lebih kecil atau sama dengan A, lebih kecil atau sama dengan 400. 900 dikurang A per 500, di mana 400 lebih kecil atau sama dengan A, lebih kecil atau sama dengan 900. Jadi 0
di mana A lebih kecil atau sama dengan 300 atau A lebih besar atau sama dengan 900. Untuk persamaan himpunan fusi tinggi atau mu tinggi 0 di mana A kurang dari atau sama dengan 500. A kurang 500 per 400 yaitu 500 kurang dari A kurang dari 900. Jadi 1 di mana 900 kurang dari sama dengan A atau kurang dari sama dengan 1100. Lanjut, analisa untuk variabel persediaan. Nah, variabel persediaan mempunyai nilai yang dinyatakan dengan kondisi rendah, sedang, dan tinggi, di mana masing-masing kondisi mempunyai rentang nilai yang telah ditentukan dari data laporan pihak PT PLN Rayon Endarung. Rentang nilai yang ditetapkan tersebut dari nilai terendah 0 BH sampai nilai tertinggi dari 1100 sampai 3350 BH. Himpunan fusi untuk input 2 diperlihatkan pada tabel sebagai berikut. Kita bisa lihat tabel di sini, range-nya untuk triumph dari 0 sampai 1100, triumph-nya dari 350 sampai 2200, dan untuk triumph-nya 1400 sampai 3350. Nah, di sini kita bisa lihat diagramnya. Nah, dari 0 untuk triumph yang rendah dari 0 sampai sini 1100. Nah, untuk yang sedang dari 350 sampai 2200 dan selanjutnya. Nah, dari diagram membership yang tadi dapat lihat persamaan himpunan fusi rendah. Mu rendah 1 di mana 0 lebih kecil atau sama dengan B lebih kecil atau sama dengan 350. 1100 kurang B per 750 di mana 350 lebih kecil dari B lebih kecil dari 1100. Nah, 1 di mana B lebih besar atau sama dengan dari 1100. Untuk persamaan himpunan fusi sedang atau mu sedang, mu n, B kurang 350 per 750 di mana 350 itu lebih kecil dari atau sama dengan B lebih kecil dari atau sama dengan 1100. 2200 dikurang B per 1100 di mana 1100 lebih kecil atau sama dengan B lebih kecil atau sama dengan 2200. 0 di mana B lebih kecil atau sama dengan 350 atau B lebih besar atau sama dengan 2200. Persamaan himpunan fusi untuk yang tinggi atau mu T 0 di mana B lebih kecil atau sama dengan 1400, B kurang 1400 per 800 di mana 1400 lebih kecil dari B dan lebih kecil dari 2200. 1 di mana 2200 lebih kecil atau sama dengan A lebih kecil atau sama dengan 3350. Kita lanjut, analisa untuk variabel penjualan. Variabel penjualan mempunyai nilai yang dinyatakan dengan kondisi rendah, sedang, dan tinggi, di mana masing-masing kondisi mempunyai rentang nilai terendah 150 BH sampai nilai tertinggi 500 BH. Himpunan fusi untuk output diperlihatkan pada tabel. Nah, di sini kita bisa lihat range-nya dari yang rendah, sedang, dan tinggi, serta diagramnya. Kemudian dari diagram yang tadi, untuk persamaan fusi ringan, mu R 280 dikurang D per 130 di mana 150 lebih kecil atau sama dengan C lebih kecil atau sama dengan 280. 0 di mana C lebih kecil atau sama dengan 280. Persamaan himpunan fusi sedang atau mu N D kurang 260 per 20 di mana 260 lebih kecil dari atau sama dengan C lebih kecil dari atau sama dengan 280. 390 dikurang C per 110 di mana 280 lebih kecil dari C atau lebih kecil sama dengan 390 di mana D lebih kecil dari 370. Persamaan himpunan fusi tinggi mu T 0 di mana C lebih kecil dari 260 atau C lebih besar dari 390. C dikurang 370 per 130 di mana 370 sendiri lebih kecil dari atau sama dengan D lebih kecil dari atau sama dengan 500. Dari dua input dan satu output fusi tersebut,
kita akan menentukan rule. Rule yang diperoleh ada 8 rule yang akan ditetapkan berdasarkan input dan output. Di sini kita bisa lihat pembentukan rule-nya, tabelnya, permintaan, persediaan, dan penjualan. Misalnya yang pertama, permintaannya rendah, kemudian persediaannya tinggi, kemudian penjualannya rendah. Nah, di sini misalkan yang keempat, nomor 4, permintaannya sedang, sedangkan persediaannya tinggi dan penjualannya sedang. Nah, kita bisa lihat di variabelnya. Kita lanjut ke pengolahan data dengan fungsi memdani. Pengolahan data menggunakan fungsi manual bertujuan dapat memberikan penjelasan tentang kerja aplikasi yang digunakan. Adapun prosesnya sebagai berikut. Contohnya, penjualan pada bulan Oktober, input permintaannya 504 dan persediaannya 376. Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data untuk menentukan penjualan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan himpunan fusi. Variabel permintaan telah didefinisikan pada 3 himpunan fusi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Permintaan 504 BH termasuk ke dalam himpunan fusi rendah, sedang, dan tinggi, maka tingkat keanggotaan sesuai fungsi berikut. Yang pertama, himpunan fusi permintaan rendah 504 sama dengan 400 dikurang 504 per 100. Nilainya 0,0. Nilai 504 termasuk dalam range permintaan rendah, maka hasil yang didapat adalah 0,0. Himpunan fungsi permintaan sedang 504 yaitu 900 dikurang 504 per 500 sama dengan 0,80. Nah, nilai 504 termasuk dalam range permintaan normal, maka hasil yang didapat adalah 0,80. Yang ketiga yaitu himpunan fungsi permintaan tinggi 504 dikurang 400 per 500 sama dengan 0,20. Nilai 504 termasuk dalam range permintaan tinggi, maka hasil yang didapat adalah 0,52. Variabel permintaan telah didefinisikan pada 3 himpunan fusi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Variabel persediaan telah didefinisikan pada 3 himpunan fusi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Persediaan 376 BH termasuk ke dalam himpunan fusi rendah, maka tingkat keanggotaan sesuai fungsi berikut, seperti perhitungan tadi. Himpunan fusi persediaan rendah 0,96, himpunan fusi persediaan sedang 1,82, dan himpunan fusi persediaan tinggi 0,0, karena dia tidak termasuk dalam range persediaan tinggi. Nah, yang kedua yaitu penalaran atau inferensi. Tahap dari proses perhitungan fusi berikutnya adalah tahapan penalaran. Dalam proses penalaran ada 3 hal yang dilakukan, yaitu mengaplikasi operator fusi, metode implikasi, dan komposisi. Dari 8 rule yang ada, rule fusi yang akan ditampilkan hanya 4 aturan saja, yaitu rule 4, 5, 7, dan 8. Sedang yang lainnya dapat dilihat pada tabel 4-6. Proses rule dapat dilihat sebagai berikut. Yang akan ditampilkan rule 4. Jika permintaan sedang dan persediaan tinggi, maka penjualan sedang. Operator yang digunakan adalah N, sehingga alpha 4 sama dengan min mu permintaan 504, mu persediaan 376 sama dengan min 0,80, 0,0, hasilnya 0,0. Untuk rule kelima, jika permintaan sedang dan persediaan sedang, kemudian penjualan sedang, operator yang digunakan adalah N, sehingga alpha 5 sama dengan min mu permintaan 504, mu permintaan persediaan 376, hasilnya 0,80. Untuk rule ke-7, jika permintaan tinggi dan persediaan tinggi, kemudian penjualan tinggi, operator yang digunakan yaitu N, maka nilainya 0,0. Untuk rule ke-8, jika permintaan tinggi, persediaan sedang, dan penjualan tinggi, operator yang digunakan adalah N, sehingga hasilnya adalah 0,20. Yang ketiga yaitu defusifikasi. Langkah terakhir dalam proses ini adalah defusifikasi atau disebut juga tahap penegasan. Metode yang digunakan adalah metode sentoroid. Berikut ini mengubah himpunan fusi menjadi bilangan real. Yang pertama rule 4.
penjualan sedang nilainya 0,0, maka nilai X adalah penjualan sedang sama dengan X dikurang 260 per 20 sama dengan 0,0. Nah, di sini 0,80 dikali 20 tambah 260 sama dengan 260. Nah, untuk rule kelima hasilnya 276, untuk rule ke-7 hasilnya 370, dan rule ke-8 hasilnya 414. Maka dengan menggunakan metode diffusi weight average diperoleh nilai angka penjualan adalah set 1 di mana sama dengan 0,0 dikali 260 ditambah 0,80 dikali 276 ditambah 0,0 dikali 370 tambah 0,20 dikali 414 per yang angka-angkanya yang pertamanya 0,0 tambah 0,80 tambah 0,0 tambah 0,20. Hasilnya yaitu 304 dan dia masuk ke sedang. Nah, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.